Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utamisari. Saya dari kelas 5A. Saya ingin mempresentasikan materi tentang pemetaan bahan ajar dan handout kompetensi dasar 3.12 dan kompetensi dasar 4.12. Pada materi pertama, saya ingin mempresentasikan tentang pemetaan bahan ajar. Dari pemetaan bahan ajar terdiri dari yang pertama itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar terdiri dari yang saya ambil 3.12, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan seperti film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Selanjutnya yang kedua itu 4.12 menyajikan tanggapan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, karya seni, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis yang memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Yang kedua yaitu IPK atau indikator pencapaian kompetensi 3.12. Yang pertama ada 3.12.1 menjelaskan pengertian teks ulasan berdasarkan informasi-informasi yang tersedia. 3.12.2 menjelaskan struktur kebahasaan teks ulasan. 3.12.3 membaca teks ulasan berdasarkan media yang tersedia seperti film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah. Dan yang 3.12.4 menganalisis struktur kebahasaan teks ulasan. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi 4.12. 4.12.1 mengumpulkan tanggapan kualitas karya. 4.12.2 mengoreksi struktur unsur kebahasaan teks ulasan. 4.12.3 menunjukkan struktur kebahasaan dari teks ulasan secara lisan dan tertulis. Pada kolom ketiga yaitu materi pokok pembelajaran atau bahan ajar. Faktanya, yang pertama mendengarkan beberapa video dan teks ulasan drama. Yang kedua membaca teks ulasan mengenai prosa. Yang ketiga membaca teks ulasan mengenai buku. Materi pokok pembelajaran atau bahan ajar tentang konsep. Yang pertama ada teks ulasan. Yang kedua pengertian teks ulasan. Yang ketiga ciri-ciri teks ulasan. Yang keempat maksud teks ulasan. Kelima kekurangan dan kelebihan teks ulasan. Keenam kaidah kebahasaan teks ulasan. Ketujuh struktur kebahasaan dalam teks ulasan. Kedelapan menganalisis teks ulasan. Dan kesembilan langkah-langkah penyusunan teks ulasan. Selanjutnya ada materi pokok pembelajaran atau bahan ajar prosedur. Yang pertama mengumpulkan tanggapan teks ulasan. Kedua menyusun teks ulasan. Ketiga menganalisis struktur kebahasaan dalam teks ulasan. Selanjutnya ada materi pokok pembelajaran atau bahan ajar materi pokok. Yang pertama menganalisis struktur dan kebahasaan teks ulasan. Yang kedua menganalisis isi teks ulasan, produk, karya, atau benda. Yang ketiga menjelaskan cara menulis teks ulasan. Keempat mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan atau kekurangan produk, karya, atau benda tertentu sebagai bahan menulis teks ulasan. Yang kelima menulis teks ulasan dengan memperhatikan struktur, kaidah-kaidah bahasa, dan data produk, karya, atau benda. Yang keenam memajang teks ulasan untuk dikomentari para peserta didik lain. Bahan ajar pada materi teks ulasan yang pertama itu buku paket, karya sastra bisa prosa atau drama, dan yang ketiga itu video. Pada kolom keempat yaitu metode pembelajaran. Yang pertama diskusi kelompok antar siswa, sesi tanya jawab antara guru dan murid, dan yang ketiga penugasan individu atau kelompok. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Guru datang mengucapkan salam, menanyakan keadaan para siswa, mengabsen siswa, menanyakan tugas minggu lalu, dan menjelaskan tujuan dari materi yang akan diajarkan pada hari ini. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan inti selama 60 menit. Guru menjelaskan pengertian maksud dari teks ulasan, guru menjelaskan struktur teks ulasan, guru menjelaskan kaidah kebahasaan teks ulasan. Peserta didik mencari dan membaca teks ulasan bisa dari film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah.
Selanjutnya itu peserta didik diminta menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ulasan yang dibaca. Peserta didik diminta membuat kelompok. Kelompok peserta didik memilih dan membuat teks ulasan yang telah disepakati. Setiap masing-masing kelompok, setiap peserta didik memberikan tanggapan terkait struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ulasan yang dibaca. Setiap kelompok peserta didik mencatat struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ulasan yang telah dibaca. Selanjutnya, yang terakhir, setiap kelompok peserta didik melakukan presentasi atas hasil kerjanya. Langkah-langkah pembelajaran untuk kegiatan penutup selama 15 menit. Yang pertama, guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran dari awal hingga akhir. Guru menginformasikan kegiatan untuk pekan depan. Yang terakhir, berdoa dan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Penilaian atau bentuk soal atau jawaban. Teknik penilaian yang dilakukan, yang pertama sikap yang dinilai dari spiritual, sosial, kemandirian, dan gotong royong. Yang kedua itu pengetahuan, dites secara tes tertulis. Dan yang ketiga keterampilan, tesnya presentasi antar kelompok atau individu. Penilaiannya bentuk soal ya, untuk teknik tes tertulis seperti siswa diminta membaca teks ulasan dan menjelaskan dari isi teks ulasan, tulis kelebihan dan kelemahan dari teks ulasan yang dibaca, unsur-unsur pada struktur teks ulasan. Selanjutnya, kata konjungsi di dalam teks ulasan, kesalahan pemilihan kata dalam teks ulasan, dan macam-macam informasi yang tersedia dalam teks ulasan. Penilaian dalam teknik tes lisan. Yang pertama, peserta didik diminta menceritakan kembali teks ulasan. Yang kedua, berdiskusi dan menjelaskan bagian-bagian dari struktur teks yang telah dibaca. Dan yang ketiga, peserta didik mempresentasikan hasil kelompok yang telah dibuat di depan kelas. Materi selanjutnya itu handout, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Materi pokoknya teks ulasan tahun ajaran 2021. Untuk kompetensi dasarnya sama seperti pemetaan bahan ajar 3.12 dan 4.12. Untuk indikatornya sama seperti pemetaan, yaitu 3.12 yang terdiri dari 3.12.1, 3.12.2, 3.12.3, dan 3.12.4. Indikator pada handout masih sama seperti indikator pada pemetaan bahan ajar yaitu 4.12 yang terdiri dari 4.12.1, 4.12.2, dan 4.12.3. Tujuan pembelajarannya, setelah siswa membaca teks ulasan, siswa diharapkan dapat memahami maksud atau arti penting dari teks ulasan yang telah dibaca, menentukan macam-macam teks ulasan berdasarkan isinya, menuliskan dan mengungkapkan kelebihan atau kekurangan pada teks ulasan, memahami struktur teks ulasan, memahami ciri-ciri bahasa teks ulasan, mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan pada teks ulasan, dan menyusun teks ulasan berdasarkan struktur yang telah dipelajari. Petunjuk pembelajaran yang pertama, awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Yang kedua, bacalah sumber belajar yang telah disediakan guru. Dan yang ketiga, catat informasi penting dari sumber yang telah disediakan. Yang keempat, jika ada informasi yang tidak dapat dipahami, dapat ditanyakan kepada gurunya. Selanjutnya ada peta konsep. Teks ulasan dibagi menjadi dua, yaitu mencari informasi penting terkait dengan teks, dan yang kedua, membuat dan menyajikan teks ulasan. Mencari informasi penting terkait dengan teks itu juga ada dua. Yang pertama, menjelaskan pengertian struktur dan kaidah kebahasaan, dan yang kedua, menentukan ciri-ciri teks ulasan dan
kekurangan dan kelebihan pada teks ulasan. Selanjutnya itu membuat dan menyajikan teks ulasan terdiri dari dua juga. Yang pertama, membuat teks ulasan dari video atau buku atau prosa. Dan yang keduanya, menyajikan teks ulasan yang telah dibuat. Tahukah kamu bahwa teks ulasan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi publik yang ingin menikmati suatu karya seperti film, cerpen, novel, dan sebagai bahan evaluasi bagi pembuat suatu karya agar menjadi penyempurna suatu karya di masa yang akan datang. Untuk materi pada handout sama seperti pada pemetaan bahan ajar. Untuk soal teknik teks tertulis sama seperti pemetaan bahan ajar, siswa diminta untuk membaca teks ulasan, menuliskan kelebihan dan kelemahan teks ulasan, menuliskan unsur-unsur pada struktur teks ulasan, dan menulis macam-macam informasi pada teks ulasan yang telah dibaca. Teknik tes lisan. Yang pertama, peserta didik diminta menceritakan kembali teks ulasan. Yang kedua, berdiskusi dan menjelaskan bagian-bagian dari struktur teks yang telah dibaca. Dan yang ketiga, peserta didik mempresentasikan hasil kelompok yang telah dibuat di depan kelas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.